Pin, silakan. Oke, siap. Sebentar ya, kita kasih foto. Oke. Sekali lagi, salam profit untuk rekan-rekan, sahabat-sahabat Mirai Aset tentunya yang sudah hadir hari ini. Hari ini ada spesial mentorship dari saya, tentunya dengan judul Ilmu Saham High Profit yang kita ketahui semua trader, investor juga menginginkan high profit ya. Oke, kita perkenalkan sedikit ya. Untuk rekan-rekan mungkin ada yang belum kenal saya dari sahabat Mire. Saya adalah Belvin Tanadi, owner dari PT Ilmu Saham Indonesia, sekaligus winner HOTS Championship Season 2, 3, dan 6. Dan sekarang juga lagi mengikuti HOTS Championship Season 7. Jadi untuk rekan-rekan yang udah punya rekening di Mirai Aset, diharapkan untuk mengikuti juga karena banyak hadiahnya, bukan hanya dari hadiah pemenang, juga banyak hadiah-hadiah lainnya. Oke, kita lanjut langsung ke materi pertama. Oke, rekan-rekan perlu kita ketahui sebelum kita membeli saham, trading atau investasi saham, kita harus bertanya, mengapa kita lebih memilih trading atau investasi saham? Bukan misalnya di futures, ataupun di forex, dan lain-lain, ataupun investasi di properti langsung gitu. Jadi jawaban yang saya dapat setelah saya telusuri, oke, next. Nah, yang pertama, karena saham yang kita beli ada perusahaannya yang berjalan mencetak laba sehingga sahamnya akan terus naik dalam jangka panjang. Walaupun nanti ada koreksi turun, tetapi secara jangka panjang itu akan naik. Nah, perlu diketahui juga, kita juga sebelum kita membeli sahamnya, tentunya kita cari perusahaan yang profit ya, kalau untuk investasi. Nah, kalau perusahaannya profit, tentunya dalam jangka panjang itu harga sahamnya itu mengikuti. Nah, yang kedua, kita sekarang tidak perlu capek fisik, ya, seperti kenapa? Karena sekarang udah online. Jadi kita bisa trading atau investasi secara online, tentunya tidak perlu capek fisik. Ya, capek fisiknya itu nanti di olahraga dan lain-lain ya. Yang ketiga, uang menghasilkan uang. Nah, kalau kita pelajari dari orang-orang terkaya di dunia ataupun di Indonesia, tentunya mereka selalu menggunakan uangnya untuk menghasilkan uang lebih banyak lagi. Jadi perbedaan orang yang biasa dengan orang-orang kaya dunia itu di sini. Nah, kalau orang-orang biasa itu mereka kerja. Udah kerja itu konsumtif. Jadi uangnya itu dibelanjakan, dibelikan yang konsumtif lah. Untuk beli baju lah dan lain-lain. Maka uangnya tidak akan berkembang dengan cepat. Tapi kalau mindsetnya orang-orang kaya dunia itu, mereka kerja atau berbisnis, uangnya itu untuk menghasilkan uang lebih banyak lagi. Jadi hanya untuk keperluan aja itu dipakai, tapi lebih besarnya itu diinvestasikan atau ditradingkan ya. Dan yang keempat itu likuiditas. Jadi saham itu sangat liquid. Ketika kita perlu uangnya itu kita bisa cair dalam waktu yang sangat singkat. Kalau misalnya kita properti kan, kita mau jual pun kadang di suatu tempat agak susah jualnya. Tapi kalau di saham itu lebih sangat liquid. Jadi kita udah jualan, itu kita mau cair itu sangat cepat. Tentunya ya ada banyak pilihan saham lah. Oke, apa tujuan kita di dunia saham? Nah, tujuan kita di dunia saham itu pastinya profit, ya kan? Kita mau jadi kita mau jadi trader ataupun investor, itu pasti tujuannya adalah profit dan melipat gandakan ekuitas atau aset kita lah. Nah, jadi perbedaannya tuh trader jangka pendek, investor jangka panjang. Jadi sebenarnya nih keduanya ini mencari keuntungan di pasar saham ini. Oke, next. Jadi kita bisa memilih mau jadi trader, sedikit tambahan, atau menjadi investor. Nah, kalau kita menjadi trader, tentunya kita akan terjun langsung setiap hari kita pantau marketnya. Kita harus pelajari analisa teknikal. Nah, kalau investor, kita harus pelajari analisa fundamental. Dan kalau misalkan saya keduanya ada menjadi trader dan investor.
Jadi itu tinggal dibagi aja akunnya. Nah, kesalahan trader dan investor. Jadi sebelum kita memulai lebih jauh lagi, misalnya kita trading lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita harus tahu kesalahan trader dan investor agar kita tidak jatuh di lubang yang sama. Oke, next. Nah, kesalahan trader itu yang pertama, trader sebelum belajar cara trading. Jadi maksudnya trading sebelum belajar cara trading itu mereka udah beli dan jual saham tanpa mengerti analisa teknikal, tanpa mengerti cara baca bid offer dan lain-lain. Cuman ikut-ikutan rekomendasi. Jadi mereka cuma ikut-ikutan mau buy ini, mereka ikut buy ini. Mau sell, kalau ada yang tebar fear, mereka ikut-ikutan jual. Jadi mereka tidak ada trade plan-nya, tidak memiliki trading plan, dan tidak memiliki money management. Jadi kesalahan trader yang paling fatal itu tidak memiliki money management. Nah, biasanya saya sangat menganjurkan untuk para pemula itu memulainya itu dengan dana kecil. Jadi maksimalnya 10 juta. Nah, ketika pakai dana kecil, otomatis resikonya lebih kecil. Nah, biasanya itu dari 10 juta dibagi lagi 10% agar lebih mudah untuk tradingnya. Nah, misalnya 10 juta pakai 1 juta masuk di satu saham ketika sesuai dengan analisa teknikal yang plan-nya udah kita rancang. Nah, ketika 10 juta ini bisa berkembang, misalnya menjadi 15 juta atau 20 juta, baru di top up berkala. Dan yang terakhir, menggunakan emosi saat trading. Nah, biasanya ini trader-trader pemula ini kesalahannya itu menggunakan emosi. Kenapa bisa emosi? Karena pembeliannya, maksudnya tradingnya itu udah over dari biasanya 10% yang saya ajarkan, mungkin dia udah pakai margin dan udah terlalu over, sehingga ketika terjadi penurunan sedikit dia emosi, mungkin dia takut juga, kan emosi itu ada ketakutan juga, dan tentunya ada banyak lah emosi, ada takut, ada rakus juga ya. Jadi udah takut, terus dia cut loss, dia beli lagi di bawah, terus turun lagi, emosi lagi. Jadi dia tidak sesuai dengan trade plan-nya lagi. Jadi ini harus kita hindari. Kita harus pakai money management, misalnya 10% itu untuk kontrol psikologi kita. Jadi kita akan lebih santai. Nah, kesalahan investor itu juga hampir sama. Invest sebelum mempelajari perusahaannya. Jadi belum ngerti perusahaan ini apakah kedepannya akan lebih bagus. Jadi belum ngerti baca fundamental dan tidak bisa lihat prospek kedepannya. Yang kedua juga sama, cuma ikut-ikutan rekomendasi, tidak memiliki invest plan, tidak memiliki money management juga, dan terpengaruh pergerakan jangka pendek. Jadi dia niatnya awal mau investasi, tapi ketika ada kenaikan yang lumayan dalam satu hari, misalnya 15%, 20%, dia udah lupa tentang tujuannya, udah dijual. Jadi itu merusak investmentnya gitu. Next, selanjutnya. Oke, jadi pilar utama trading dan investasi ini ada 4. Yang kalau mau trading itu ada analisa teknikal, money management, terus investasi ada analisa fundamental. Terus ada psikologi juga. Oke, kita masuk dulu ke yang trading dulu ya. Next. Oke, next. Jadi kalau kita trading tentunya kita harus bisa analisa teknikal. Nah, kalau kita belum bisa analisa teknikal, sebaiknya kita pelajari dulu dari buku-buku ataupun dari grup-grup saham. Nah, di sana nanti ada teman-teman yang share-share tentang analisa teknikal juga. Tapi lebih baik, alangkah baiknya kita baca buku dulu tentang analisa teknikal. Oke, next. Nah, dalam analisa teknikal itu ada beberapa jenis chart. Jadi ada bar chart, candlestick chart, ada line chart juga. Nah, biasanya yang saya pakai itu yang candlestick chart. Jadi candlestick chart ini kalau kita lihat lebih jelas ya. Jadi biasanya saya akan pakai candlestick chart. Oke, next. Nah, dalam analisa teknikal ini ada 3 fase chart. Nah, yang pertama itu ada uptrend. Biasanya kalau kita trading itu lebih safety di saham yang sedang uptrend seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ciri-ciri saham uptrend itu ketika ada terjadi kenaikan, terus membentuk high. Nah, ketika turun koreksi, low-nya yang di sini tidak lebih rendah dari awal kenaikan ini.
terus dia naik melewati harga tertinggi high yang pertama ini. Jadi ini adalah bisa kita katakan fase chart awal uptrend. Nah, ketika awal uptrend ini biasanya anak trader-trader yang lebih ke swing, itu saya sangat menyarankan ketika masuk ke di suatu saham, itu di awal uptrend. Jadi jangan kita nge-swing tapi masuknya memang di uptrend tapi di akhir uptrend. Itu ya bisa dikatakan resikonya lebih besar. Jadi untuk teman-teman yang mau swing, enggak trading harian ya, mau swing itu masuknya di awal uptrend. Jadi itu lebih bagus. Tentunya kalau nge-swing kita harus perhatikan fundamental juga. Jadi perusahaan yang fundamental bagus tentunya kalau dia lagi uptrend, dia uptrendnya akan lebih long run ya, lebih panjang gitu. Terus ada fase downtrend. Nah, ketika downtrend itu kebalikan dari uptrend, dari titik tertingginya, terus membentuk low. Nah, ketika dia naik itu nggak kuat. Dia tekan, maksudnya high-nya itu tidak melebihi high yang awal pertama itu. Jadi kenaikannya itu terbatas, nggak kuat. Dan turun melewati low yang pertama ini. Nah, ini ketika break low ini konfirmasi awal downtrend. Nah, biasanya untuk teman-teman yang nge-swing itu bisa dikatakan ambil profit di sini. Ketika terjadi patah trend dari uptrend ke downtrend itu biasanya teman-teman yang swing itu keluar di sini. Jadi untuk rekan-rekan yang mau swing harus bisa pelajari cara lihat saham yang uptrend dan downtrend. Nah, untuk yang terakhir ini ada sideways. Nah, untuk teman-teman yang trading harian juga bisa pakai di sini. Jadi pergerakan harga sahamnya itu di situ-situ aja. Nah, biasanya sinyalnya itu ketika ada low pertama, terus di sini ada low kedua, equal low namanya ya. Nah, ketika ada candlestick yang bagus di sana, contohnya ada hammer atau doji yang di break high, nah itu bisa juga ambil posisi di sana. Tentunya stop loss-nya tetap harus dijaga di satu tick di candlestick-nya itu. Oke, next, Pak. Nah, candlestick pattern. Jadi candlestick pattern itu ada sangat banyak. Cuman ini yang saya pilih dan menurut saya itu yang sangat powerful lah. Dan tentunya yang resikonya lebih kecil. Oke. Ada pin bar, doji, dan tweezer bottom. Oke, saya jelaskan sedikit tentang pin bar ya, atau hammer ini ya. Nah, jadi bentuknya ya sama seperti palu ya. Makanya namanya hammer. Mengapa menjadi salah satu yang paling powerful? Karena kenaikannya itu tidak terlalu banyak. Tapi kita bisa lihat tekanan buy-nya itu mulai ada. Nah, kalau kita memakai candlestick untuk trading, itu kita harus pertama tahu posisinya dulu. Kita udah tahu nih, ngerti tentang hammer candlestick. Ada badinya, ada ekornya ini. Nah, kita harus ngerti dulu posisinya paling bagus di mana. Seperti yang ada di layar, di PPT ini kita bisa lihat posisinya adalah ketika suatu saham terjadi downtrend atau terjadi koreksi, lagi turun, terus dia muncul. Nah, terus dia muncul. Nah, di sini ada dua opsi kalau kita mau masuk. Yang pertama, ketika udah muncul, ya kita buy aja sebelum penutupan. Yang kedua, kita tunggu konfirmasi break harga tertinggi dari hammer candlestick ini. Dan tentunya stop loss biasanya satu tick di satu tick di bawah harga terendah ini. Nah, ketika untuk target profitnya itu banyak apa ya, banyak opsi ya. Ada yang 1:2, ada yang maksudnya targetnya itu 2. Kalau misalnya kita bisa dikatakan misalnya kita beli di sekarang 200, stop loss-nya misalnya 195. Nah, itu target profitnya itu bisa 10 poin, 2 kali dari stop loss atau 3 kali. Ada juga yang let profit run. Ketika ya ini salah satu yang paling penting ya untuk teman-teman perhatikan. Ini yang pengalaman saya untuk harian let profit run ini ketika kita udah ambil posisi. Nah, ketika besoknya ini dia kan naik tuh kan, dia naik, terus dia tidak kena stop loss yang di sini.
kita tetap hold. Nah, terus esok harinya stop loss yang di harga terendah ini, ya kan, kita pindahkan di satu tick di hari sebelumnya, di harga terendah hari sebelumnya. Nah, ketika besok buka dan dia tidak kena lagi, kita pindahkan setiap hari. Jadi itu stop loss-nya itu semakin kecil, resiko kita juga semakin kecil. Itu biasanya trading stop yang saya pakai untuk trading harian. Semoga ini nanti bisa bermanfaat untuk rekan-rekan. Oke, next. Nah, ini contohnya. Nah, ketika ada penurunan, oke, terus ada hammer candlestick. Nah, posisinya kita bisa masuk saat mau penutupan, ataupun besok ketika terjadi break high-nya ini. Jadi kita pilih aja opsi yang paling cocok. Nah, terus ini kan ada terjadi kenaikan 1-2 hari. Nah, kalau kita trading stop, paling kenanya di sini. Jadi resikonya kecil, ini kalau dia tidak naik banyak itu resikonya kecil, dapatnya juga masih kecil, cuma resikonya udah sangat kecil sekali. Nah, ada yang udah break high dari hammer ini itu langsung bisa up sampai 10%, 20%. Jadi di sini sangat disarankan untuk memilih saham yang tepat. Nah, jadi enggak semua candlestick ini bisa cocok di semua saham. Nah, contohnya misalnya kalau kita trading harian, yang paling penting itu harus cari saham yang secara harian itu bisa naik banyak. Jadi misalnya kita pilih dulu nih saham-saham yang seharinya itu bisa naik banyak dalam waktu sebulanan terakhir. Nah, itu kita lihat yang satu harinya itu bisa naik 10-20%. Gak mungkin kita trading harian di saham yang naiknya yang cuma bisa naik 1% atau 0,5% dalam sehari. Jadi itu yang penting untuk diperhatikan. Oke, next. Nah, ini yang kedua, doji. Doji pattern ini juga salah satu yang sangat menarik menurut saya. Mengapa? Karena kalau kita lihat dari gambar ini terjadi downtrend. Tekanan jualnya itu sangat masif ya. Terjadi downtrend. Terus di sini udah bisa dibilang stabil. Jadi tekanan jual sama tekanan belinya itu udah berimbang. Nah, di sini kita biasanya akan melihat terjadi pembalikan arah. Nah, kalau untuk doji ini menurut saya itu lebih bagus itu tunggu konfirmasi. Jadi ketika dia break high dari doji ini baru itu konfirmasi untuk ambil posisi. Stop loss-nya tetap satu tick di harga terendah dari pattern candlestick pattern ini ya. Oke, ini contohnya. Ketika ada tekanan jual yang masif, oke, dia muncul di bawah ya. Jadi sangat perlu diperhatikan, kita udah ngerti candlestick-nya, posisinya juga itu sangat penting ya. Harus ada di bawah. Harus ada terjadi penurunan dan dia muncul. Bukan dia terjadi kenaikan terus dia muncul ya. Nah, ini lebih baik ketika ada konfirmasi. Oke, next. Dan yang terakhir ini yang candlestick pattern nih tweezer bottom, mengapa sama juga saya mencari yang resikonya untuk false break itu lebih kecil. Kenapa? Karena di sini kan kita lihat juga terjadi downtrend. Penjualannya aksi jualnya itu masif. Nah, muncul esok harinya itu atau candle berikutnya itu ada low-nya ini sama, harga terendahnya ini sama. Berarti ini udah ada tekanan buy yang lebih kuat. Nah, biasanya itu konfirmasinya itu ada beberapa opsi. Ada yang pertama ini ketika break dari harga terendah yang candle merah ini, harga tertingginya, harga tertingginya ketika sudah di break itu konfirmasi. Nah, atau satu lagi ketika break harga tertinggi dari candlestick kedua ini, yang hijau ini. Nah, itu konfirmasinya. Dan stop loss-nya juga tetap sama, satu tick di harga terendah pola tweezer bottom ini. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Stop loss-nya di sini. Nah, ambil posisinya ada yang opsinya di sini. Kalau saya lebih suka yang di sini, satu tick di harga tertinggi, di atasnya candle kedua ini. Oke.
Next ini, nah yang tadi kan udah candlestick tuh. Nah yang untuk mau trading lebih nge-swing, ini empat pattern yang menurut saya yang paling powerful. Yang pertama itu inverse head and shoulder, yang kedua cup with handle, yang ketiga ascending scallop, dan ada double bottom gitu. Next. Oke, ini penampakan dari pola inverse head and shoulder. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya teman-teman kalau yang mau nge-swing, lebih cocoknya pakai chart pattern. Nah, pola inverse head and shoulder ini adalah salah satu chart pattern yang bisa memberikan sinyal awal uptrend. Jadi ini salah satu yang perlu dipelajari ya. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat aja. Pola ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut lewat YouTube atau lewat buku. Nah ini sama terjadi penurunan downtrend, terus dia membentuk left shoulder, terus ada headnya di sini. Nah ada headnya di bawah. Dan ketika dia naik lagi dan turun membentuk right shoulder, ini udah kasih sinyal bahwasanya saham ini akan ada kemungkinan uptrend. Kenapa? Karena tekanan jualnya itu udah tidak kuat. Nah, ketika ada konfirmasi break dari titik ini, head terdekat di sini, maka itu konfirmasi awal uptrend. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di satu titik di bawah right shoulder ini. Jadi perlu diperhatikan juga ketika kita udah ambil posisi di sini, sebelum ambil posisi di sini, kita harus lihat historinya saham ini juga. Ketika terjadi awal uptrend, apakah uptrendnya itu akan long run atau panjang atau pendek? Kalau yang lebih long run-nya panjang tentunya akan lebih bagus. Gitu. Selanjutnya. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ketika teman-teman yang mau nge-swing tentunya cari yang lagi turun ya. Ini udah mulai downtrend. Terus ini ada konfirmasi di sini. Stop loss-nya kan satu titik di sini. Nah, ketika dia belum patah trend, yang swing kan tetap nge-hold dong. Nah, nge-hold sampai dia patah trend, terjadi downtrend. Jadi, untuk teman-teman yang mau nge-swing, misalnya ada kerjaan, nggak bisa trading harian, sebaiknya pelajari tentang chart pattern. Dan tentunya posisi itu sangat menentukan. Seperti kita di sekolah dulu, posisi menentukan prestasi. Kalau di saham trading, mau nge-swing, mau trading harian, posisi juga menentukan profit kita. Nah, kalau untuk swing itu lebih bagus di awal uptrend ya teman-teman, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua. Jadi kalau kita mau nge-swing, kita paling bagus masuknya di awal uptrend. Dan keluarnya itu di awal downtrend gitu. Next. Nah, yang kedua, cup with handle pattern. Jadi ini adalah salah satu yang menarik untuk yang trading nge-swing ataupun harian. Nah, berbeda dengan inverse and shoulder, cup with handle pattern ini validnya itu ketika terjadi uptrend. Dan dia membentuk seperti setengah lingkaran, terus dia turun sedikit, tekanan jualnya dikit, dan mulai naik lagi break dari titik D ini. Itu pola ini menandakan sahamnya itu akan meneruskan uptrend-nya. Jadi ini adalah pola penerusan uptrend. Jadi stop loss-nya tetap sama satu titik di bawah titik E ini, satu titik di bawahnya. Oke, jadi targetnya itu bisa 1:1 atau 2:1, atau juga opsi yang lainnya itu adalah ketika terjadi patah trend. Jadi dari uptrend udah patah trend mau ke downtrend itu bisa menjadi opsi untuk kita taking profit. Oke, next. Oke, contohnya seperti ini. Kita cari yang sedang uptrend, terus membentuk setengah lingkaran. Nah, ini titiknya hampir mendekati ya. Terus dia ada tekanan jual tapi tidak lebih besar, tidak melewati harga terendah ini. Jadi ini udah menentukan pola cup with handle. Nah, biasanya untuk trading harian, ketika terjadi break di sini, itu trading harian saya biasanya masuk di sana juga. Jadi saya kan trading harian juga kan. Jadi saya masuk di sana,
ketika udah tutup market ya udah saya keluar. Karena biasanya ketika terjadi break ini itu euforianya itu sangat besar. Karena ini kan bisa dibilang break resistennya ya. Biasanya itu euforianya sangat besar. Dan yang perlu diingat lagi, kita perlu lihat sahamnya ini. Ketika histori ya, bisa dikatakan sejarah saham ini, sebelum-sebelumnya ketika dia break resisten ini atau break cup with handle ini, itu bagaimana? Apakah ada terjadi kenaikan yang signifikan atau tidak? Kalau misalnya terjadi kenaikan signifikan, saham itu bisa menjadi watchlist kita. Oke, next. Oke, dan yang ketiga ini pola ascending scallop. Ini hampir sama dengan pola cup with handle, tapi ini dia lebih langsung ya. Bisa dikatakan bahwasannya nih pola penerusan uptrend juga. Jadi validnya nih ketika sahamnya lagi uptrend, oke, terus dia muncul tengah lingkaran juga, koreksi ya, koreksi sedikit, dan dia bisa break. Nah, dari resisten ini, ketika dia break, ini trading harian juga sangat cocok, karena biasanya ketika break resisten itu akan ada terjadi euforia. Nah, kita harus pantau dulu, jangan ketika udah break, udah di atas, baru beli, itu posisinya udah salah ya. Jadi yang paling bagus itu ketika terjadi break, awal break ini. Contohnya seperti ini, ketika harganya mulai naik, ya mulai naik, terus ada setengah lingkaran seperti ini. Nah, ketika di break sini, posisi yang paling bagus di sini karena dia udah konfirmasi. Nah, biasanya kalau saya itu ketika market tutup, itu baru jual atau tunggu besok juga. Nah, jadi perlu diperhatikan juga posisi paling penting, terus untuk taking profit, untuk trading harian itu tunggu penutupan. Kalau misalnya bidnya masih sangat bagus, euforianya masih sangat bagus, itu hold sampai besok. Oke, kita next. Dan yang terakhir untuk chart pattern ini ada pola double bottom. Nah, double bottom ini salah satu pola yang perlu ya untuk dipelajari untuk teman-teman yang nge-swing. Kenapa? Karena ini pola bisa dikatakan pola awal uptrend juga. Pola pembalikan arah lah. Dari yang downtrend menjadi awal uptrend atau menjadi uptrend. Jadi validnya ini ketika sahamnya turun, downtrend, turun, terus dia membentuk bottom A, bottom pertama, dan dia naik, terus turun lagi membentuk bottom yang kedua. Nah, bottom kedua ini tidak lebih rendah dari bottom A, ataupun kalau misalnya ada lebih rendah itu sedikit lah. Itu kan kita harus lihat secara, maksudnya di market itu kan dinamis ya, kita harus lihat juga. Kalau dia masih di area-area situ masih bisa dikatakan valid. Nah, ketika dia naik, terus bisa break high di resisten sebelumnya atau titik B ini, maka ini bisa dikatakan udah konfirmasi dari sahamnya ini downtrend masuk ke uptrend. Nah, posisi yang paling bagus untuk teman-teman yang mau nge-swing itu di awal uptrend. Saya ingatkan sekali lagi, di awal uptrend. Jadi pola invest head and shoulder yang pertama itu sama yang double bottom ini, yang kedua ini adalah pola pembalikan arah dari downtrend ke uptrend. Jadi sangat perlu untuk dipelajari gitu. Oke, next. Contohnya seperti ini. Harga sahamnya lagi turun. Nah, terus membentuk bottom pertama. Dia naik, terus turun, membentuk bottom kedua. Nah, ini kan tidak lebih rendah dari bottom pertama. Ini salah satu yang bagus. Tapi ada juga dia bisa lebih rendah lagi sedikit. Ya, dinamis lah. Pokoknya dia bisa break resisten ini. Oke. Ketika ini kan kita kalau untuk yang nge-swing, ambil posisi ketika di break, stop loss-nya satu titik di sini ya, satu titik di bawah sini. Nah, ya, ketika dia uptrend, ya dibiarin aja. Dibiarin aja, let profit run sampai dia terjadi awal downtrend. Nah, ini kan untuk awal uptrend, awal downtrend itu ada head and shoulder sama double top. Itu perlu dipelajari. Oke, next.